lagi di channel Siskai Suki. Seperti biasa, Siskai bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskai mau ngelanjutin alur cerita Kawaii Dake Janai Shikimori-san episode kelima. Di tiap minggunya Siskai bakal bahas per episodenya. Buat kalian yang belum nonton nih, yang kemarin-kemarinnya, Siskai taruh linknya di deskripsi ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Cerita berlanjut dan Shin memperlihatkan kita nih pemandangan alam pegunungan gitu. Terlihat Izumi yang lagi ada di depan stasiun. Tanpa dia nyadar, ada seseorang yang makein topi dari belakang. Dan waktu Izumi noleh, Shikimori udah ada aja di sampingnya. Shikimori yang makein topi sama Izumi, soalnya dia takut kalau si Izumi ini kepanasan. Bucin parah. Rencananya mereka bakal pergi ke suatu tempat. Nekozaki, Inuzuka sama Hachimitsu lagi pada bercanda tuh soal ujian mereka. Mereka yang masih debat karena si Nekozaki yang tukang remedial. Terus datang Izumi sama Shikimori. Mereka rencananya bakal main sampai puas. Terus mereka yang udah sampai di sungai ngerasa semangat banget ya. Ditambah lagi Inuzuka yang terharu karena walaupun ada Izumi tapi cuacanya tetap cerah gitu kan. Nah, si Hachimitsu nanggepin omongannya si Inuzuka dan bilang kalau omongan Inuzuka tuh jahat banget. Iyalah, sama aja itu mah bilang kalau si Izumi emang biasanya tukang bawa sial. Tapi Izumi bersyukur karena dia udah bikin boneka buat penangkal hujan sebelumnya. Si Nekozaki nganggep kalau si Izumi kayak bocah SD. Nekozaki sama Inuzuka punya pikiran yang sama, yaitu mereka pengen barbekyuan. Lihat deh guys, tampangnya si Nekozaki sama si Inuzuka udah kayak binatang yang belum mangsa apa-apa ya kan. Izumi, Shikimori sama Hachimitsu cuma ngerasa wajar-wajar aja gitu kan ngeliat tindakan mereka berdua yang udah kayak apa ya kayak binatang buas gitulah. Terus di sini terlihat mereka semua yang lagi pada nyiapin semuanya. Kan katanya mau barbekyuan ya kan. Nekozaki yang ternyata bawa daging diskonan nih guys, bikin Inuzuka kayak yang ngiler, padahal masih mentah ya. Nah, mereka langsung bagi-bagi tugas nih guys. Inuzuka yang polos langsung nusuk pisau ke bawang bombay. Aduh, polos apa bego. Yang pastinya kelakuannya ini bikin si Nekozaki jadi histeris. Nekozaki pun nyingkirin Inuzuka biar gak ngeganggu mereka yang lagi masak. Gak lama dari situ, Izumi nawarin diri buat motong-motong bahan-bahannya guys. Ya jelas aja itu tuh bikin Nekozaki jadi takut dan Hachimitsu yang nganggap kalau di sana itu neraka. Nekozaki minta Izumi buat gak gegabah guys. Dan Hachimitsu yang berdoa sama dewa. Asli dah ini mah grup lebay ha. Shikimori yang kelihatannya udah siap tapi juga khawatir. Tanpa diduga-duga guys, ternyata si Izumi ini bisa loh motong bawang. Jago lagi kan. Mereka sampai pada kaget. Si Shikimori ikutan kaget juga. Waktu ditanya sama si Nekozaki kalau dirinya yang bisa masak, dijawab sama si Izumi dan bilang kalau dirinya sering ngebantuin orang tuanya. Waktu si Inuzuka bilang kalau dia harusnya bisa populer sama kemampuan masaknya gitu kan. Tapi Shikimori kelihatan sama omongannya si Inuzuka dan ngira kalau Inuzuka ngincer si Izumi. Waktu semua udah selesai kepotong, Nekozaki dan Hachimitsu yang bertugas nusuk semua bahan sama tusuk sate. Suasana happy kelihatan banget ya. Dan waktu yang lain lagi pada manggang barbeque, Izumi ngeliat Shikimori yang kelihatannya lagi bikin menu lain. Kelihatan ya matanya aja sampai nggak ngedip-ngedip, mode serius ini mah. Nah, waktu mereka bertiga lagi ngeliatin barbeque-nya, Shikimori juga selesai bikin menunya dan minta Izumi buat nyobain yang ternyata guys, menu yang Shikimori bikin adalah ahijo. Izumi muji sih masakannya. Ya ada emang kalau dari segi looknya masih menggiurkan emang sih. Inuzuka sama yang lain juga pada nyobain ya kan. Izumi yang dalam hatinya mikir kalau pacarnya itu beneran serba bisa. Dan waktu si Izumi nyicipin masakannya si Shikimori, tiba-tiba
Wah, nyembur guys. Dan terus tiba-tiba aja lemes dan nganalisa makanan yang dibikin sama si Shikimori. Shikimori yang ngeliat Izumi kayak gitu ikut nyicipin masakannya sendiri. Dan haha, si Shikimori juga jadi ikutan lemes guys. Pandangan Izumi tentang pacarnya itu yang jago masak jadi berubah. Mereka bertiga nawarin tisu, air, dan jus sama mereka berdua. Tapi Izumi ceritanya mah pengen kelihatan gentle kali ya. Si Izumi makan lagi masakannya si Shikimori. Shikimori yang ngeliat itu malah khawatir kalau si Izumi ini mati karena masakannya. Tapi Izumi bilang gak masalah dan berusaha ngehargain Shikimori. Dalam hati si Izumi minta badannya buat bertahan nih guys. Terus Shikimori bilang kalau dirinya bakal bikin masakan yang lebih enak dan minta Izumi buat nunggu. Izumi cuma bisa mengiyakan aja omongan pacarnya itu. Mereka yang udah selesai makan barbeque pengen pada makan yang manis-manis nih. Si Izumi dengan sigap udah nyiapin cemilan si Imore. Cemilan yang terbuat dari marshmallow sama biskuit dan coklat. Mereka pada kagum sama si Izumi. Dan si Hachimitsu kembali nih berdoa sama dewa. Shikimori juga ngagumin cemilan buatannya si Izumi. Waktu si Izumi bilang kalau dia pengen Shikimori memakannya, ya gercep aja ya kan, langsung dimakan dong makanan bikinan Ayang. Ya enggak. Inuzuka sama Nekozaki kelihatan nikmatin banget ya. Gak kayak si Hachimitsu nih yang makan aja rakus banget. Izumi yang nanyain pendapat Shikimori dan Shikimori bilang kalau rasanya umami. Dan mulai deh si Shikimori ngeluarin tampangnya yang penuh godaan guys. Dan bilang kalau dirinya pengen makan camilan pacarnya itu tiap hari. Ngelihat ekspresinya si Shikimori, Izumi langsung merah dong mukanya guys. Nekozaki sama Hachimitsu ngegodain mereka berdua, tapi nggak dibenarkan sih sama si Izumi. Waktu dirinya nanya sama Shikimori, Shikimori cuma mandangin sambil bilang, entahlah. Singkat cerita, seudah Inuzuka yang lain pada pergi duluan, Shikimori bilang sama Izumi buat makan cemilan tadi berdua aja ke depannya gitu kan. Bikin Izumi jadi malu-malu sambil mereka yang gandengan tangan gitu. Nah terus Shikimori yang join bareng Nekozaki dan yang lain. Waktu Izumi mandangin alam sekitar, ia ngelihat anak kecil yang pakai pelampung. Tapi Izumi nyadar kalau ini anak yang lagi terseret arus sungai. Inuzuka yang nyadar Izumi nggak ada, terlihat Shikimori yang khawatir. Si anak yang terseret arus waktu mau mewek tiba-tiba muncul Izumi dari dalam air. Ya bikin tuh anak kaget lah dan refleks kali ya mukul palanya si Izumi. Izumi berniat nolongin dan bawa nih anak ke tepi sungai. Dan waktu si anak sama pelampungnya udah naik, tiba-tiba Izumi terkilir dan akhirnya dia nggak bisa berenang, terus terseret arus sungai. Temen-temennya yang pada nyari si Izumi ngedenger teriakan anak kecil. Si anak nunjuk ke arah Izumi yang tenggelam nih guys. Mereka yang panik tanpa mikir panjang, Shikimori langsung pergi nyelamatin Izumi. Izumi yang udah nggak kuat, tapi Shikimori muncul dan nyelamatin hidupnya. Izumi yang udah ada di permukaan ngelihat sosok Shikimori yang bilang udah nggak apa-apa. Izumi yang berterima kasih, keningnya disentil sama si Shikimori dan nanya kenapa nggak minta bantuannya sih gitu kan. Teman-teman mereka yang datang dan khawatir, ibu dari anak yang diselamatin Izumi juga berterima kasih dan minta maaf sama Izumi. Si anak juga ikutan berterima kasih. Izumi yang ngedeket juga minta maaf sama anak itu. Tapi si anak malah bilang kalau Izumi tuh keren banget. Dan ciuman mantap loli pun Izumi dapetin guys. Ya jelas aja bikin Shikimori kaget ya kan. Nekozaki yang pengen lanjut main ngelihat Shikimori yang lagi cemburu, tapi dia tenangin. Dengan polosnya si Izumi bilang kalau dia pengen berenang juga. Inuzuka sama Hachimitsu kaget. Mereka yang lanjut main terlihat Izumi sama Shikimori yang main-main di air cetek. Mereka semua yang lagi nyari ikan, Izumi merhatiin Shikimori dan muji baju renangnya yang kelihatan kawaii gitu. Nah, di toko baju Hachimitsu milihin baju buat Izumi dan mereka ketawa karena gambarnya. Shikimori juga nyobain baju dan minta pendapat Izumi. Izumi yang ya jelas dipuji lah sambil bilang kalau Shikimori kawaii banget. Mereka pun mutusin makan es krim di toko dekat mereka. Izumi sama Shikimori yang selesai duluan. Izumi penasaran sama rasa es krim punya Shikimori. Dirinya pun ditawarin Shikimori buat nyobain. Waktu mau nyobain, mode menggoda pun keluar lagi nih guys dari si Shikimori.
Waktu ditanya rasanya, Izumi bilang enak banget. Dan waktu Shikimori nyobain punya Izumi, es krimnya maksudnya, Inuzuka muncul dan makan habis es krimnya si Izumi. Mereka kaget dong. Shikimori yang sedih seketika dia ngambil es krim punyanya si Inuzuka dan dimakan habis dong. Haha, dibales well. Mereka jadi mulai debat cuman gara-gara es krim guys. Dan waktu udah nunjukin sore, di kereta yang tadinya bercanda, satu persatu mulai pada molor guys, saking pada lelahnya. Dan waktu Inuzuka, Hachimitsu sama Nekozaki udah pada pules, Izumi yang ngira Shikimori masih bangun, tapi ternyata Shikimori juga ikut pules sampai ngigo segala. Kereta yang melaju bikin Shikimori nyenderin badannya ke pundaknya Izumi. Duh, kawaii parah kalau lagi tidur. Nggak lama, Izumi yang ngerasa bersyukur karena punya temen-temen kayak mereka dan pacar kayak Shikimori, akhirnya ngikut tidur juga. Shikimori yang kebangun dan mulai mandangin sekitar, dirinya ngelihat kepala Izumi yang nyender sama Inuzuka. Cemburu, Shikimori ngeraih palanya si Izumi dan menyenderkannya ke pundaknya. Dan terus dia ngelus-ngelus palanya si Izumi. Waktu sampai di stasiun, terlihat Izumi dan Hachimitsu yang gak kuat jalan dan dibantu sama Shikimori dan Inuzuka. Dan selesai alur cerita kita kali ini. Kawaii Daki Janai Shikimori-san episode kelima. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Biar kalau Siskaya upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Dan biar Siskaya tambah semangat buat bikin kontennya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Sayonara.